Bangka Belitung merupakan tanah Melayu yang kaya akan khazanah bernuansa Islam. Setelah terjadinya Islamisasi beberapa abad silam, proses Islamisasi berkembang pesat, tentu tidak lepas dari adanya komunikasi dalam bentuk ucapan seperti dakwah maupun tulisan berupa kitab ajaran Islam berbahasa Melayu, dituliskan menggunakan huruf aksara Arab yang dikenal dengan sebutan Arab Melayu atau huruf Jawi. Aksara Arab Melayu mulai ada di Bangka Belitung diperkirakan sekitar abad 18 hingga 19. Hal ini dilihat dari temuan kitab atau manuskrip kuno bertuliskan Arab Melayu. Kitab manuskrip kuno ini ditulis tangan oleh orang Bangka terdahulu maupun karya ulama dari luar Bangka yang dimiliki oleh orang Bangka. Sekitar akhir abad 20, Arab Melayu mulai terkikis dengan huruf Latin seiring masuknya pemerintahan Belanda. Pada tahun 1861, sejarah Pulau Bangka pernah ditulis Latin. Setelah itu diperbaharui dengan tulisan Arab Melayu pada tahun 1878 hingga 1879. Latin mulai dikenal menjelang pertengahan abad 20 di lingkup pejabat pemerintahan Belanda yang ada di Bangka. Sementara masyarakat masih menggunakan huruf Arab Melayu untuk penulis kitab, surat perjanjian, catatan kehidupan, hingga berkaitan dengan hal mistis. Kalau bergelut dalam kitab atau manuskrip yang beraksara Melayu ini sebenarnya mulainya itu di tahun 2018. Kalau sebelumnya itu kita pernah juga istilahnya belajar di pesantren dulu, cuman kan hanya pengenalan, atau ketika di kampung-kampung kita mendengar misalnya ketika khutbah Jumat atau ketika pengajian yang menggunakan kitab kuning atau kitab gundul yang kalau orang Bangka menyebutnya. Nah, kalau awal mula Arab Melayu itu datang ke Pulau Bangka, sebenarnya ketika Islam masuk ke tanah Melayu atau ke Semenanjung Melayu, kemudian lama-kelamaan sampailah juga ke Pulau Bangka, maka kemudian secara tidak langsung juga ikut hadir. Nah, kemudian kalau secara pastinya tahun berapa dan kapannya itu tidak bisa dipastikan, tapi setidaknya sudah terlihat ketika di abad 18 sampai dengan 19 itu kalau untuk Arab Melayu itu sendiri. Ya, sebenarnya kalau saya bertemu atau istilahnya jodoh dengan manuskrip atau kitab-kitab yang berbahasa Arab Melayu yang ada di Pulau Bangka, baik yang merupakan karya orang Bangka sendiri ataupun karya-karya ulama luar yang dipegang oleh orang yang ada di Bangka, itu sebenarnya bukan sesuatu yang direncanakan, istilahnya hanya sekedar spontanitas, kok tiba-tiba ada rasa ketertarikan dan keinginan gitu kan. Awal mulanya sebenarnya saya itu muncul ketika rasa penasaran terhadap silsilah. Jadi cerita di kampung saya itu bahwa ada tokoh yang disebut sebagai orang yang berjasa penyebarkan Islam di wilayah kampung kami dan sekitarnya. Jadi penasaran, apa iya kan bahasa sekarang itu, kok bisa? Jadi penasaran, tanya ke orang tua, tanya lagi, tanya terus, dan akhirnya suatu ketika tanpa tidak sengaja ya menemukan kayak kitab-kitab, karena memang kita tadi sudah tahu istilahnya dengan kitab gundul segala macam. Ketika melihat itu rasa tertarik, apalagi ketika melihat salah satu kitab atau karya yang masih menggunakan tulisan tangan, rasanya itu kayak menemukan harta karun gitu kan. Padahal hanya tulisan itu, tapi kayak menemukan harta karun. Kenapa saya bilang gitu? Karena di Bangka hal-hal yang seperti itu adalah sesuatu yang langka. Jadi ketika menemukan sesuatu yang seperti itu rasanya kayak seperti menemukan harta karun. Jadi 2018 mulai sampai dengan sekarang, dan akhirnya semakin hari semakin tertarikan semakin muncul, dan akhirnya ada juga yang kita istilahnya mengeluarkan gocek kita pribadi untuk
akuisisi dari kepemilikan seseorang. Kalau memang mereka menyerahkan, kita ganti, bukan kita beli istilahnya kan, kita ganti, ya. Itu akhirnya dibawa ke rumah. Ada yang memang warisan dari keluarga kan. Tuh. Jadi kita kali ini akan mencoba membaca karya ulama atau tokoh orang Bangka yang membuat karya, yaitu ini berupa kitab tentang tauhid yang disebut dengan terjemah hadis Nabi, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Nah, ini kitab kurang lebih di akhir abad 19 disalinnya oleh Haji Sulaiman atau Haji Batin Sulaiman. Nah, kita lihat di sini dimulai dengan kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah Tuhan kita yang sangat murahnya di dalam negeri dunia ini, melengkapi kepada segala makhluknya, kafir dan Islam, dan yang sangat kasih sayangnya kepada sekalian hambanya yang mukmin sertanya muslimin yang ikhlas amalnya dan i'tiqadnya, hatinya tiada mendua ia akan Allah Ta'ala, dan yang terlebih benci dan marahnya kepada segala makhluknya yang kafir dan maksiat, yang durhaka dan yang tiada mengerjakan suruhnya, dan tiada demi meninggalkan tugasnya serta mertanya, dan zindik dan bid'ah dan mu'tazilah, serta disiksanya dosanya. Dua bangsa ini disebutkan tempat menerimanya itu di dalam negeri akhirat, kemudian daripadanya hingga mati di dalam kubur dan padang mahsyar, dan timbangan neraca dan titian di atas neraka jahanam. Maka neraka itu tempat segala hamba yang berdosa bangsa siapapun, dan surga itu tempat kediaman segala hambanya yang menurut perintahnya. Nah, jadi ini adalah kitab tentang tentang hadis terjemah man arofa rabbahu faqad arofa rabbahu. Nah, keterangan itu di halaman yang lainnya.